Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 40. Raka mengerutkan kening, kemudian tertawa kecil. Kamu tahu apa yang menyedihkan? Kamu berpikir masih bisa menang. Ia membungkuk sedikit, berbisik di telinga Anjani. Tapi permainan sudah selesai. Kamu kalah, dan kali ini aku yang berkuasa. Dan hari itu Raka melampiaskan nafsu nikmatnya pada Anjani, lalu pergi meninggalkan Anjani seorang diri. Raka melangkah keluar dari ruangan bawah tanah dengan senyum puas. Di ambang pintu, ia menoleh sekilas pada Karel. Selanjutnya terserah kamu, ucap Raka dingin. Karel tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Raka berjalan menjauh, meninggalkan semua yang kotor dan keji di balik pintu baja itu. Baginya, permainan ini hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menyaksikan kehancuran Anjani di hadapan publik. Bukan hanya nama baiknya yang hancur, Anjani juga harus mengganti uang 10 miliar. Dan lebih dari itu, harga dirinya sudah dilumat habis. Raka merasa telah menang telak. Jangan lupa rekam videonya, serahkan padaku, ujar Raka sebelum menutup pintu. Oh, kalau soal itu ada biaya tambahan, bos, ujar Karel datar sambil mengangkat kepala dan menatap Raka. Raka mendengus kesal. Astaga, kamu ini isinya uang dan uang saja. Bos, semua butuh biaya. Semua ada harganya, balas Karel datar, suaranya seperti tak mengenal moral. Tanpa banyak bicara, Raka membuka ponselnya dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Karel. Hari itu, amarah dan rasa puas bercampur dalam dirinya, membuatnya tak pelit pada siapapun. Setelah itu, Raka naik ke mobil dan mengemudi sendiri, keluar dari kawasan sepi di pinggiran kota. Jalanan berdebu, tapi pikirannya jernih, terlalu jernih. Ia tahu, satu-satunya cara mengamankan kemenangan adalah menghapus semua jejak. Sambil menyetir, ia menekan kontak di ponselnya. Jonathan, aku ingin kamu lenyapkan Karel 3 hari lagi. Katanya begitu sambungan tersambung. Ada jeda singkat sebelum suara Jonathan menjawab. Wah, kalau Karel bayarannya mahal, bos. Tidak masalah, aku akan membayarnya, jawab Raka cepat. Ia mematikan panggilan dengan senyum dingin di wajahnya. Untuk menghilangkan jejak, Raka bersedia melakukan apa saja. Bahkan membunuh orang-orang yang pernah membantunya, yang penting satu, tak ada satupun yang bisa menyeret namanya ke permukaan. Raka tiba di rumah dengan langkah mantap. Di dalam, Farida sudah menunggunya dengan wajah penuh harap. Bagaimana, Raka? Tanya Farida cepat. Sudah aku bereskan, Bu. Anjani sudah hancur, jawab Raka senyumnya mengerikan. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan, Farida mengangguk puas. Tak boleh ada yang merendahkan keluarga kita, desis Raka dingin. Aku memang benci dia. Sejak dia muncul, kakakmu jadi seperti ini. Mata Farida mulai berkaca-kaca. Padahal dulu Laras ceria, penuh semangat. Memangnya tidak ada solusi untuk Kak Laras, Ma? Ada, tapi pengobatannya harus ke Jerman. Risikonya besar, 50% selamat, 50%. Farida tak sanggup melanjutkan. Raka terdiam. Bahkan kemenangan atas Anjani, tak bisa menghapus rasa bersalahnya pada kondisi kakaknya. Tiba-tiba seorang ART masuk ke kamar dengan suara hati-hati. Bu, ada Nona Fiona di depan. Suruh tunggu di ruang tamu, jawab Farida. Farida menoleh pada Raka. Aku mau kenalin kamu sama pengusaha muda, namanya Fiona. Koneksinya kuat, siapa tahu bisa bantu kita. Siapa lagi, Maah? Raka menarik napas panjang. Kenalan saja dulu, anggap sebagai relasi. Mereka keluar dari kamar Laras menuju ruang tamu. Di sana seorang wanita seusia Raka tengah duduk anggun. Penampilannya modis, wajahnya cantik, dan aura percaya diri memancar dari dirinya. Bu, aku ikut prihatin dengan keadaan Laras, ucap Fiona lembut. Terima kasih, Vio. Kamu baik sekali, balas Farida tulus.
Farida lalu menoleh pada Raka, "Ini anak saya, Raka." Raka dan Fiona saling bersalaman, tatapan mereka bertemu sesaat. "Tante, kalau mau pengobatan ke Jerman, aku bisa bantu. Aku punya koneksi langsung ke rumah sakit terbaik, dokter-dokternya juga ahli. Aku yakin Laras masih bisa disembuhkan," kata Fiona penuh keyakinan. Farida terkejut dan tampak tersentuh. "Astaga, kamu baik sekali, Fiona." "Terima kasih, Nak." Dan mereka pun terlibat pembicaraan yang hangat dan sering sekali Fiona melirik Raka, lelaki yang sudah lama dia incar. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Raka, hari di mana dia akan menyaksikan sendiri kehancuran Anjani. Pagi itu, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Sebuah video dari Karel. Raka memutarnya sekilas, lalu tersenyum puas. Tanpa ragu, ia langsung meneruskan video itu ke seseorang, disertai pesan singkat. "Putar ini setelah uji publik Formula Anjani selesai." Raka duduk di mobil bersama ibunya, Farida, dan Fiona. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju auditorium Kementerian Pertanian, tempat diadakannya uji publik Formula Pupuk AJ25. Formula yang kini menjadi sengketa panas antara Anjani dan Forum Peneliti Tani, yang diketuai oleh Niko. "Bagaimana, Raka? Semuanya sudah disiapkan?" tanya Farida, matanya tak lepas dari jendela. "Sudah matang, Bu. Ini akan jadi hari kehancuran Anjani," jawab Raka penuh percaya diri. Fiona menoleh singkat ke arah mereka, namun tak berkata apa-apa. "Menurutmu, dia akan datang?" tanya Farida lagi. Raka menggeleng pelan. "Tidak, dia tidak akan muncul." Sambil menjawab, ia membuka pesan terbaru dari Karel, sebuah foto. Tampak Anjani duduk tertunduk, wajahnya lebam dan lusuh. Raka menatap foto itu lekat-lekat. "Sayang sekali, wanita secantik kamu akan hancur, Anjani," gumamnya dalam hati penuh kepuasan. Ia menoleh ke arah gedung auditorium yang semakin dekat, dan tersenyum dingin. Semua rencana berjalan sesuai skenario. Tidak lama lagi semuanya akan runtuh, termasuk nama besar Anjani. Auditorium Kementerian Pertanian siang itu dipenuhi undangan. Suasana tegang dan penuh ekspektasi menyelimuti ruangan. Di barisan depan duduk Menteri Pertanian, mengenakan jas resmi dan sesekali membuka catatan, sambil berdiskusi singkat dengan ajudannya. Di sisi kanan panggung, ada Niko dari Forum Peneliti Tani Indonesia yang tanpa percaya diri, mengenakan batik resmi. Ia berdiri berdampingan dengan Guntur, perwakilan dari Balitbangtan. Keduanya bersiap mempresentasikan argumentasi terkait kepemilikan Formula AJ25, formula pupuk inovatif yang belakangan ini menjadi sorotan nasional. Di barisan juri, 5 orang duduk berjejer. 3 di antaranya adalah orang kepercayaan Raka, mereka terlihat tenang, bahkan santai, seolah hasil sudah bisa ditebak. 2 lainnya adalah juri netral. Salah satunya adalah Profesor Gunawan Hartanto, ahli kimia tanah yang disegani. Gunawan duduk sambil merapikan berkas. Di sebelahnya, Saraswati, istri Gunawan. "Belum juga datang?" bisik Saras. Gunawan menggeleng. "Belum, padahal acaranya akan dimulai sebentar lagi." Saras mengecek ponsel, tidak ada pesan masuk dari Anjani. "Saya khawatir ada yang tidak beres, Pak, semoga saja hanya terlambat," ucap Gunawan dengan nada tak meyakinkan. Ia merasa ada yang janggal sejak tadi pagi. Sementara itu di sudut ruangan, Raka duduk dengan senyum tenang. Ia mengenakan jas biru tua, dan sesekali melirik ke arah kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Anjani. Farida duduk di sampingnya, menggenggam tas tangan dengan erat. Fiona yang ikut bersama mereka terlihat menjaga ekspresi netral. "Dia tidak akan datang," bisik Raka ke telinga ibunya. Farida meliriknya, "Kamu yakin?" 100%. Raka tersenyum tipis, lalu membuka ponselnya, dan memastikan video dari Karel sudah siap diputar. Di panggung, MC naik ke podium dan berbicara melalui mikrofon. "Hadirin sekalian, acara uji publik Formula AJ25 akan segera dimulai. Kami mohon kepada semua peserta untuk bersiap di tempat masing-masing." "Sepertinya Anjani tidak datang," ucap Niko, suaranya datar namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa lega. Dalam hati ia bersorak. Tanpa kehadiran Anjani,
Ia tak perlu bersusah payah menjelaskan formula yang belum sepenuhnya ia kuasai, kepada deretan profesor dan juri ahli di ruangan itu. Keramaian mulai memenuhi auditorium. Bisik-bisik merambat, membentuk gelombang keresahan. Menteri Pertanian tampak gelisah. Ia memberi isyarat pada ajudannya agar segera mencari keberadaan Anjani. Di sebelah Niko, Guntur terlihat tenang. Bahkan, sudut bibirnya tersenyum samar, seolah telah memprediksi keadaan ini. Sementara itu di barisan tengah, Raka duduk santai menyilangkan kaki, senyumnya penuh kemenangan. Hari ini adalah hari kehancuran Anjani. Formula itu akan lepas darinya, dan reputasinya akan hancur tanpa sisa. Di meja juri, 5 orang tengah berdiskusi singkat. Seorang pria tua dengan jas krem berdiri, mengambil mikrofon dari meja moderator, ia bersiap mengumumkan keputusan awal sidang. Namun sebelum sempat berbicara, sebuah suara lantang memotong suasana. Maaf, saya terlambat. Semua kepala menoleh. Seorang wanita muda berjilbab masuk dengan langkah anggun, diikuti Rizky berkemeja kampret hitam dan mengenakan ikat kepala badui. Anjani. Ia menyapa hadirin dengan senyum cerah, tanpa sedikit pun tanda luka atau tekanan. Tak ada lebam, tak ada ekspresi ketakutan, tak ada bayang-bayang trauma. Guntur menegakkan punggung, mata membelalak ringan. Pak Menteri menghentikan ajudannya yang hendak keluar, suasana auditorium berubah drastis. Anjani berjalan percaya diri menuju kursi peserta utama, sementara Rizky berdiri tak jauh darinya. Ia mengangguk sopan pada juri. Raka terpaku. Ia merogoh ponsel di sakunya, membuka foto yang dikirim Karel tadi pagi. Foto itu menampilkan Anjani dengan wajah babak belur dan mata sembab. Ia menatap layar, lalu kembali memandangi wanita yang berdiri di depan ruangan. Tak ada kecocokan. Tidak mungkin, gumamnya. Bersambung.